Kalau lo baca berita, lo pasti pingin tahu ada apa sih di belakang berita ini, apa sih yang sebetulnya terjadi. Nah, di sini gue pengen bahas di acara Masuk Pak Eko. Berita yang paling heboh sekarang adalah soal Formula E. Ini adalah proyek yang paling menyedot perhatian di Jakarta sekaligus menyedot masalah. Masalah demi masalah terus terjadi, dan masalah yang terakhir ini adalah tender proyek lintasan balap Formula E gagal ternyata. Padahal waktu digelarnya acara itu tinggal 129 hari lagi. Kalau waktunya 129 hari berarti tinggal 4 bulan lagi. Nah, apakah dengan waktu yang mepet kayak gini Formula E ini benar-benar jadi terlaksana? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Jakpro sebagai perusahaan di bawah Pemda DKI yang menghela Formula E ternyata masih bingung cari partner untuk membangun lintasan proyek ini. Nilai proyeknya 50 miliar. Dan katanya DPRD nggak mau lagi duit APBD Jakarta dibuang-buang buat balapan Tamiya ini. Udahlah, cukup 560 miliar dulu dibuang buat komitmen fee. Padahal kita tahu di Monaco misalnya komitmen fee Formula E cuma 18 miliar. Di Jakarta kita buang duit 560 miliar. Itu yang bikin anggota DPRD ngamuk. Udah, kita nggak mau lagi pakai dana APBD. Silakan cari dana sendiri. Dan orang-orang yang ngotot balapan Tamiya ini terus dilaksanakan janji, oke, kita akan cari sponsor untuk pembangunan atau untuk perhelatan acaranya. Nyatanya ketika proyek pembangunan lintasan dibuka, gagal tendernya. Ada kemungkinan tendernya gagal karena nggak ada yang mau ikut. Kenapa nggak mau ikut? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Yang pertama, yang paling jelas adalah soal dana. Ini nanti dananya dari mana? DPRD sudah jelas-jelas tidak mau menggunakan dana APBD. Yang kedua, sponsornya nggak ada. Kalau sponsornya nggak ada, DPRD nggak mau keluarin duit, terus duitnya dari mana? Iya, kata Jakpro, Jakpro masih ada dana lain yang bisa digunakan untuk pembangunan proyek ini sebesar 50 miliar. Tapi kan akan dimintakan pertanggungjawaban karena Jakpro adalah BUMD, badan usaha milik daerah. Ngapain lo bangun proyek yang cuma digunain sekali dalam seumur hidup? Kita nggak tahu, buang-buang duit sampai miliaran atau puluhan miliar kayak gitu. Pengusaha takut dong. Buset deh, nanti gue nggak ada yang bayar karena tidak jelas konsepnya, tidak jelas sumber dananya. Yang kedua, pengusaha juga takut karena kasus Formula E ini juga sudah diintip-intip sama KPK. Kemarin Dino Patijalal, itu bekas dubes kita di Amerika Serikat, itu katanya orang yang memperkenalkan pimpinan Formula E ke Pemda DKI Jakarta. Dino Patijalal saja yang memperkenalkan orang Formula E ke Jakarta sudah dipanggil KPK loh. Sudah dimintakan keterangan, sudah dimintakan kesaksiannya. Artinya KPK nggak main-main dalam kasus Formula E ini. Itu soal problemnya kalau seandainya perusahaan yang berani untuk masuk ke proyek ini. Jangan-jangan proyeknya nggak jelas, duitnya nggak jelas, resikonya udah pasti jelas. Dia pengen ambil proyek 50 miliar, kemudian kena kesangkut, kelibet-libet sama KPK, akhirnya keluarganya berantakan, akhirnya dana pribadinya juga keseret-seret, akhirnya dia harus keluarkan duit yang nggak kira-kira. Siapa yang berani berhadapan dengan resiko sebesar itu kecuali orang-orang yang nekat? Pengusaha pasti rasional.
Katakanlah pengusaha itu adalah pendukung setia Anies. Dia nggak mau juga masuk penjara kan? Ke bawah-bawah. Dan kita juga tahu loh, salah satu direktur Jakpro juga sudah dipanggil KPK. Sudah berkali-kali dijadikan saksi. Jadi ini kasus tinggal nunggu momentum aja. Kalau kemudian tender Formula E nggak ada yang mau ikut atau pengusaha ragu-ragu, ya wajar. Itu yang berikutnya. Ada lagi alasannya. Alasan yang paling utama adalah waktunya, bro. 129 hari. Berarti dia harus membangun lintasan balap itu dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Karena sekarang tendernya ini udah gagal kan? Berarti kalau ada retender atau tender ulang minimal butuh waktu 1 bulan lagi. Persiapan dan segala macam untuk memenangkan tender, waktunya kapan lagi? Dan proyek ini bakal mangkrak. Bakal nggak jelas. Lalu kemudian pengusaha yang mau ngambil tender ini akan menjadi pesakitan, akan jadi orang yang disalahkan karena mepetnya waktu, karena dananya nggak jelas, karena memang sudah dilidik oleh KPK sejak awal. Ini yang menjadi alasan kenapa kok proyek ini gagal. Kenapa tender ini gagal? Kalau gue sebagai pengusaha ya, gue gue mau nyari untung. Gue pengen cari kelebihan. Tapi siapa yang berani proyek yang udah jelas-jelas bermasalah? Kalau waktunya cuma pendek dan ini adalah ajang untuk lintasan balapan, berarti kan kualitasnya harus bagus, harus ada standar tertentu. Waktunya mepet. Ketika lo udah bangun, tiba-tiba orang dari Formula E sana ngomong, ini nggak sesuai sama standar internasional. Kita nggak mau ikutan di sini, nggak mau balapan di sini karena lintasannya nggak sesuai. Kan babak belur lo yang disalahin, lo yang akan ditangkap KPK, lo yang akan dipenjara. Mana mau pengusaha kayak gitu? Belum lagi ternyata lahan yang disiapkan untuk membangun trek itu ternyata lahan berlumpur di Ancol. Bekas pembuangan lumpur. Kan mau dibangun jalan. Kalau lahannya berlumpur kan perlu ada pengerjaan yang serius. Ini kalau mereka menggunakan lahan berlumpur untuk membangun sebuah trek balapan kan beresiko ambles, beresiko rusak. Dengan waktu yang mepet ini, wow, ini benar-benar luar biasa. Iya sih, Formula E itu adalah proyek mercusuar. Proyek yang membuat APBD kesedot. Proyek yang tidak dipikirin secara matang. Proyek yang dari A sampai Z mengandung masalah. Wajar kalau pengusaha ogah ikut-ikutan kecemplung masalah. Biarin aja Anies sama Jakpro yang menanggung masalah atas ide noraknya ini. Atas ide yang tidak jelas ini. Setidaknya mereka wajib mempertanggungjawabkan 560 miliar uang rakyat yang nggak jelas sudah dibayarkan ke Formula E. Tapi persiapannya saja nggak benar. Kalah sama orang hitanan. Lo kalau ngitanin anak, lo udah siapin undangan, siapin catering, siapin tenda dan lain-lain jauh-jauh hari. Sementara ini event internasional, udah tinggal 129 hari aja. Masih babak belur bro, masih berantakan. Jadi kan kita beli Tamiya di toko, kita balapan sendiri ketimbang kita nungguin balapan yang gak jelas itu. Saya Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.